menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Kondisi seperti ini sebenarnya sangat meresahkan Nasdem. Sampai-sampai Nasdem saking galaunya ingin menduetkan Anies Baswedan dengan Puan Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Sepertinya Nasdem sudah merasa bersalah ataupun sudah merasa bahwa dia salah langkah terhadap pendeklarasian Anies Baswedan kemarin itu, karena sejatinya sampai sekarang Nasdem itu seperti kehilangan arah ataupun bingung mau menentukan tujuan hidupnya, karena kita bisa melihat sampai detik ini koalisi-koalisi yang diidam-idamkan Nasdem itu juga belum ada kesepakatan jelas di situ, karena satu sama lain masih cakar-cakaran ataupun masih memperebutkan kekuasaan atau memperebutkan mengunggulkan dirinya masing-masing untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Kondisi seperti ini sebenarnya sangat meresahkan Nasdem. Sampai-sampai Nasdem saking galaunya ingin menduetkan Anies Baswedan dengan Puan Maharani. Dan pernyataan seperti ini itu muncul dari Partai Nasdem, yaitu Yuli Atmaja. Dan sontak dari pernyataan ini itu malah diketawai oleh elit-elit Partai Nasdem, khususnya Mas Hinton Massaribu, yang dirasa ini sebuah hal yang kocak, yang karena apa? Karena Nasdem sudah mendeklarasikan sendiri dengan orang yang di situ antitesa Jokowi atau antitesa dari partai PDIP sendiri itu. Makanya mau diapakan lagi, mau diapakan juga sepertinya tidak akan mungkin Nasdem dengan calonnya Anies Baswedan itu dipasangkan dengan PDIP, entah dengan siapa, Ganjar Pranowo ataupun dengan Puan Maharani. Itu suatu yang mustahil ya, sepertinya. Dan kita juga bisa melihat ya, koalisi perubahan yang mereka gaung-gaungkan itu membawa sebuah perubahan yang berisi Partai Demokrat dan PKS itu masih cakar-cakaran, ingin mengunggulkan dirinya sendiri. Ya, dari Partai Demokrat ingin AHY menjadi cawapres, kemudian dari PKS ingin salah satu elit partainya menjadi cawapres. Dan sampai detik ini pun mereka masih galau. Dan kalau kita melihat ya, kita sebagai masyarakat itu, apakah situasi politik seperti ini itu apakah bisa kita tonton dengan suatu hal yang baik, ataupun kita bisa melihat perebutan kekuasaan yang dipertontonkan oleh Demokrat dan PKS ini, apakah dinilai sehat oleh masyarakat Indonesia, karena tidak sesuai dengan kultur budaya Indonesia yang di situ sangat menjaga diri, tidak sefrontal ini. Nah, kita bisa melihat mereka ya, dari Demokrat, kemudian dari PKS ini frontal banget mempertontonkan perebutan kekuasaan, walaupun sejatinya sebuah koalisi partai itu tidak memungkiri bahwa di situ akan ada bagi-bagi sebuah kekuasaan. Katakanlah di koalisi yang sudah ada sekarang itu koalisi Indonesia Maju, itu kan memang ya setiap partai yang ada di situ pasti ada menyumbangkan satu atau dua kader partainya untuk menjadi salah satu pimpinan ataupun menjadi pentolan, katakanlah menjadi menteri ya, seperti itu ya, di kabinet Jokowi. Dan itu pun ya tidak sefrontal ini, walaupun ada seperti itu. Dan
ini itu belum jadi apa-apa, ya. Itu sudah seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita bayangkan nanti ketika mereka sudah jadi? Apakah kita tidak semacam merujuk ataupun tidak melihat track record dari Partai Demokrat yang kemarin itu sebagian besar kader partainya itu korupsi, dan tidak bisa dipungkiri yang kemarin sebenarnya anaknya Ibas itu juga kenal, cuman ya aman-aman saja. Itu sebagian besar korupsi seperti itu, dan eh, ketika mereka seperti ini, yang dipikirkan adalah perutnya masing-masing, bagiannya masing-masing. Nah, ketika sudah memikirkan bagiannya masing-masing, perebutan kekuasaan seperti itu, apa yang mereka pikirkan? Tidak ada untuk rakyat, tidak ada dipikirkan untuk rakyat apa ya. Ya kita bisa melihat perjalanan negara ini ketika dipegang dulu SBY, cuman seperti apa, stuck saja, nggak ada kemajuan sama sekali. Dan ini di era Jokowi, biar negara ini maju, ya butuh sebuah hal yang besar yang akan dilakukan, bukan stuck saja, ya berada di zona nyamannya saja, berada di zona yang penting ekonomi katanya tumbuh seperti itu ya, padahal di dalamnya digerogoti oleh koruptor di situ. Dan apakah kita mau melihat nanti ya ketika ini koalisi ini jadi, Anies jadi presiden, kemudian kalaupun ditentukan AHY menjadi cawapresnya, apakah kita nanti mau memilih ya tokoh-tokoh seperti ini, yang tokoh-tokoh yang mementingkan pribadinya masing-masing tanpa mementingkan kemajuan atau keberlangsungan negara kita? Apakah kita mau nanti? Ya udah, silakan kalau mau memilih, kalaupun jadi ya nanti seperti apa lah. Apakah nanti akan banyak koruptor-koruptor yang bertumbuh lagi seperti Partai Demokrat yang meninggalkan peninggalan-peninggalan seperti Hambalang. Saya khawatir nanti ketika yang memimpin ini lagi sama, cuman mereka memikirkan perutnya saja, proyek-proyek ataupun landasan-landasan yang sudah ditetapkan oleh Jokowi, IKN, kemudian yang lain, pijakan-pijakan strategis ini nanti khawatir saya itu tidak dilanjutkan. Katakanlah Anies, proyek strategis yang harus dilaksanakan cepat untuk penanganan banjir, yang utama kan banjir Jakarta, itu pun tidak dilaksanakan, naturalisasi tidak dilaksanakan, diganti yang lain yang itu belum diuji keberhasilannya. Seperti itu kan malah 2 kali kerja. Ya seharusnya negara ini maju cuman 4 tahun, 8 tahun menjadi sampai 20 tahun kalau gaya elitnya seperti itu. Ya kita harus berpikir lagi bagaimana memilih pemimpin, walaupun tidak pemimpin itu tidak menentukan kehidupan kita, tapi secara secara keberlangsungan dalam jangka waktu panjang ya itu berhubungan juga, karena kita hidup di negara ini. Kalau negara ini menjadi maju, otomatis rakyatnya semakin makmur dan semuanya akan kena imbasnya seperti itu. Makanya Jokowi ini punya kebijakan-kebijakan strategis yang harus dilaksanakan, tapi butuh mental yang kuat, seperti larang nikel, ekspor nikel, bauksit yang akan dilaksanakan Juli nanti. Itu tidak kemen-kemen dan tidak bisa dilakukan atau tidak berani dilakukan oleh presiden seperti SBY yang bisanya nyanyi kemudian bikin puisi saja. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.